Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala jazili nawalih wa syukru ala jazili ifdalih wassalatu wassalamu ala habibihi wa safiyyihi wa khalilih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad wa ala jami'i ashabihi wa alihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin wa man nahaja ala min walih. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal ulama al-a'izza wal asatidah al-ajilla wa ala muqaddamihim abuna wa syekhuna Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin matta'anallah bituli hayatih fi atammis sihha wal afiyah wan ni'amid dhafiyah. Amin ya rabbal alamin. Akhina wa habibana ammana Kiai Haji Syihabuddin Syifa Kiai Haji Ali Rahbini, dan juga kepada seluruh para ustadz, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini untuk yang ketiga kalinya dalam disuwun berdiri di acara istihlal Nurul Haramain yang pertama. Pada waktu itu judulnya adalah firman Allah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Kula mboten semerap yang keberapa waktu itu. Kemudian tahun kemarin kami diminta pula, diperintah oleh abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin hafizahullahu wa ra'ahu untuk ngisi acara istihlal di Surabaya. Hari ini kami diminta oleh beliau lagi untuk ngisi acara istihlal yang ke-34 dengan judul Liqaul Ahbab Liqahul Albab. Mungkin judul ini pas untuk semua yang hadir, dengan Abi Ihya dan Abi Ihya dengan panjenengan semua, tetapi kurang pas untuk saya pribadi. Karena untuk saya pribadi bukan liqaul ahbab
dengan Abi Ihya, tetapi liqa'u ahabbil ahbab. Liqa'u ahabbil ahbab. Karena liqa'ul ahbab istihlal NH ke-34 tahun. Sedangkan kawula khidmah dateng Abi Ihya niki sudah 40 tahun. Berarti mboten liqa'ul ahbab tetapi liqa'u ahabbil ahbab. Tahun 85 dalam khidmah kepada beliau Abi Ihya ketika beliau mengajar di pesantren Darut Tauhid Malang. Kula jemput di terminal lama, waktu itu terminalnya di Patimura, belum di Arjosari. Saya jemput beliau, kemudian ngajar di Darut Tauhid, di sela-sela ngajar mungkin 2 atau 3 hari waktu itu, maka kemudian Abi Ihya melanjutkan tugas-tugas dari Abuya Maliki dalam antarkan keliling di Malang, termasuk diantaranya untuk membuat surat-surat sekaligus IMB pendirian pesantren NH. Kalau masih eling, waktu niku sore-sore beliau saya antarkan ke Sukun Jalan Kepodang untuk pengurusan surat-surat. Malam kadang-kadang beliau diperintah oleh Abuya untuk mengambil beberapa kebutuhan untuk pembangunan pesantren ini, maka kemudian kula gonceng Abi Ihya. Sepedai welek, lampune kedup-kedup, ten ngarepe tokone Habib Husin Melati. Panjenengan Semerap Kairo, depannya Kairo itu ada toko kitab Yakub, sebelah timurnya itu ada toko mebel Melati. Kula goncengan kali Abi Ihya krana lampune kedup-kedup, mboten Semerap lek ning ngarepe toko niku wonten pasir tumpukan, kula tabrak tiba wong loro. Niki sudah kami alami nih, ya. Jam 12 bengi tiba wong loro niki. Masya Allah. Itu di tahun 85 atau 86 dan seterusnya. Sampai pembangunan pesantren menika. Alhamdulillah kami terus khidmah kepada Abi Ihya. Pembangunan pesantren. Waktu itu masih mushola depan. Di sampingnya itu ada kamar ikhwan, santri-santri, daleme akhina Kiai Syihab dereng wonten. Kalau kami istirahat bersama beliau di atas, niku di pengimaman niku wonten tempat istirahat. Cukup untuk berdua. Enak dek gini, lek ono dayo ditelok dhisik kata beliau. Ndak tahu masih ada apa ndak ini. Oke, di depan pengimaman itu ada naik ruangan itu dari kayu. Oke. Kalau sudah selesai kesel ningali tukang. Pada waktu niku lek ningali tukang kali kula mesti kula mboten angsal sarungan. Ayo celonoane cek gak ketara. Nggih. Goncengan dugi Malang ten Pujon pakai Vespa. Vespa biru. Mungkin siang-siang nek kepingin ngopi mampir ten griyane Pak Di. Iya, Pak Di. Sik wonten. Griyane pun ical nggih. Nggih, niki griyane Pak Di, ngopi ten mriku. Udan-udan kali disuguhi pohong. Masya Allah. Ngawasi tukang. Begitu ngawasi tukang, nuwun sewu, ada beberapa kiai. Waktu niku dari kenal Abi Ihya. Satu rombongan mobil Kiai dugi Pujon mriki. Niki kajenge damel napa niki? Abi Ihya jawab, kadose kajenge didamel pondok. Terus kiai ini dugi Surabaya nggih. Nggih. Sampean napa niki kula kali adik kula bagian pengawas bangunan terus. Ya. Nggih.
Niki sejarah berdirinya NH sampai yang saya katakan liqa'u ahabbil ahbab. Boten liqa'u ahbab malih nggih. Lho tirose kajenge damel pondok. Tirose ngoten. Sampeyan napa niki kula kali adik kula niki bagian ngawasi tukang. Kiyaine tirose dugi Surabaya, tirose ngoten. Padahal sing dijak omong kiyaine dhewe lho niki. Mantun ngoten. Kiai niki kali beberapa orang mengatakan, "Lah iya wong Dik Pujon wis akeh pondok kok sik ate gawe pondok." Ya. Abi Ihya kali kula mendel mawon, etok-etok gak ero. Lah nggih, dos pundi ngoten niku. Lah nggih dos pundi ngoten niku. Nggih. Akhirnya waktu itu kami ketawa, mereka pulang. Saya ingat dawuhnya Abuya Maliki Muhammad alaihi rahmatu waridwan. Piyambake dawuh mengajari kita untuk ikhlas. Kalau kamu satu saat buka pesantren, kemudian di dekatmu ada orang yang akan buka pesantren, kul alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah, kata beliau. Kenapa? Karena berarti kamu ini diringankan oleh Allah. Kalau mestinya kamu ini ngajar 100 santri, begitu ada santri yang lain, ada guru yang buka pondok di dekatmu, kemudian santrimu 50 ke sana, berarti kamu diringankan. Kamu cuma ngajar 50. Loh ini didikan orang-orang yang ikhlas. Saya ingat Abuya Maliki waktu itu ketika ngajar di Raya Langsep. Kami ikut ngaji, beliau cerita bahwa beliau dilarang mengajar di Masjidil Haram. Dia ucapkan alhamdulillah, berarti aku diringan no karo Gusti Allah. Loh itu kalau orang Islam, orang ikhlas. Kalau orang ndang ikhlas, ini ku wau. Wong Dik Pujon wis akeh pondok kok sik gawe pondok maneh katanya. Ya. Kami cuma tertawa saja sama beliau. Nggih, sudah. Kalau kami ke Surabaya, gentenan. Lek ten Malang Abi Ihya kula gonceng Vespa, lek ten Surabaya kula digonceng Abi Ihya numpak Honda bebek. Namanya Yamaha, lek gak salah ijo, kelire ijo. Beliau pakai helm, saya di belakang sambil beliau mengatakan, San, nggih, gak ono kiai ndek Surabaya numpak sepeda karo helman. Lek gak aku, me aku tak iki lho kiai helman numpak sepeda motor. Saya digonceng sama beliau di putaran Gang 2, nggih. Darul Muhajirot kalau tidak salah. Sampai sekarang masih ada Darul Muhajirot. Saya ingat itu. Waktu itu Akhina Iskandar tasih ali, tasih bayi waktu niku. Subhanallah. Kemudian kira-kira selesai pembangunan 2 tahun pesantren NH, maka kemudian Abi Ihya karena belum dapat izin dari Abuya Maliki untuk membuka pesantren, maka diperintahkanlah menjaga pesantren ini Akhina Ustadz Imron kali Akhina Ali. Ustadz Imron. Sedangkan kula mantun wirawiri begitu mantun rampung pembangunan, Abi Ihya mengatakan dawuh kepada saya, San, meni-meni awakmu tak gaeno oman dik gini. Soro bareng, kudu meni-meni dakwah bareng, enak bareng, kata beliau. Sing didoding ternyata saat ini didamelaken dalemi Ustadz Syihab. Saya ingat itu didoding, iki loh, meni-meni kon tak gaeno oman dik gini. Ya. Sambil menunggu datangnya izin dari Abuya Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa arda, kami diperintah oleh beliau untuk ke Madura kedua kalinya. Yang pertama bulan Ramadan, waktu niku kali Akhina Syihab, Kiai Syihab. Nggih, kula bertahan sampai kalau ndak salah 15 hari, Akhina Syihab cuman bertahan 1 hari saja. Wangsul. Nggih. Kula dikangen wangsul kali Kiai Ali Garor waktu niku setelah 15 hari
Itu pun karena saya dititipi Kiai Ali Rahbaini sing sik cilik kengken muta wangsul pisan kali. Subhanallah. Dia utus malih datang medunten. Terus malih kali Abi Ihya mulangon di kono ambik tabarukan. Alhamdulillah di perjalanan kedua Madura dalam kebetulan diberi amanat oleh Kiai Ali Karrar hafizahullah wa ra'ahu untuk mengajarkan bahasa Arab. Abi Ihya faham. Iki anak turune wong Dura, tapi gak entos basa Madura. Ya, mungkin pikiran beliau ojo koyo aku ya wong Dura, tapi aku ya gak iso basa Madura. Tadi kita rasan-rasan di atas, nggih. Waktu dahar di Ghurfah Abuya, ya, do masih aku ya sik turunane wong Madura kata beliau. Ya, karena beliaunya Ustadz Junaidi ini mengatakan ini Habib Madura, ini Munsyid Madura, ini Kiai Madura. Sama Abi Ihya disaut, masih aku ya wong Dura kata beliau. Cuman sayangnya beliau tidak bisa bahasa Madura, cuman faham. Tadi gak kena dirasani. Kulek dirasani, ngerti beliau. Cuman gak iso, mboten saged dawuh. Lah kami waktu itu diperintah oleh beliau ngajar bahasa Arab. Nggih, jualan bahasa Arab, kulaan bahasa Madura. Tadi sing didol luwe larang niki. Ya, wong dodolan bahasa Arab, kulaane basa Madura. Beberapa bulan termasuk akhirnya Kiai Ali Rahbini ikut ngaji kami kitab Al-Muhawarah karangan Habib Hasan bin Ahmad Baharun waktu itu. Kemudian kami diajak bertemu dengan beliau Kiai Ihya. Hasan ambek Badrut, wonten Badrut. Ya, Hasan sama Badrut tolong ketemu saya di Cen Lecen. Tempatnya Haji Ali Maki karena beliau mengajar di sana. Kemudian beliau mengatakan, San, bali omane nang Malang. Kamu sekarang kembali ke Malang. Kemarin saya sudah melihat lokasi Pondok Gubuk Laka, rencana Pondok Gubuk Laka. Masya Allah, tanahnya bagus, suasananya di atas, podo karo pujon, kondek bailah timur, aku di wilayah barat, podo-podo buka pondok, insya Allah engkau dikai lancar bi Gusti Allah. Ya, maka tadi saudara yang menyampaikan lonceng Ma'had Ali Nurul Haromen itu mengatakan, saya dengar bahwa pondok Nurul Haromen sekarang sudah punya cabang 118. Bener tapi kurang tepat. Nopo, sebab pertama yang dilahirkan oleh Nurul Haromen adalah Darus Sa'adah. Allahumma sholli ala Muhammad. Abi Ihya ke Gubuk Laka, lihat goncengan Pispa maneh sama abah saya. Kemudian beliau di Madura, saiki mulya nang Malang. Wis meneng di Gubuk Laka, insya Allah pas di gono awakmu. Inggih, berangkat lagi kami kembali ke Malang. Nggih, kembali ke Malang. Abi Ihya waktu itu ketemu kami lagi di Malang. Saya bilang sama beliau, nggih, beliau setiap hari Senin mesti nginep di rumah Malang, di rumah Walid, di rumah Abah, di rumah Kasin. Dan saya masih ingat sekali, Masya Allah, nggih, bukan karena di depan beliau, tapi memang keberadaannya ya kayak ngeten. Wong kula ten Nganjuk dijak, ten Trenggalek kula dijak, perintah Abu Yamal iki kemana-mana, goncengan apa, Vespa, goncengan sepeda motor, numpak bis. Sampai pernah kami itu turun di stasiun, okay, di terminal Nganjuk sama beliau, turun, San, awakku rodok kesel rupanya masuk angin. Ayo nang warung diluk, tuku seprit, dikei uyah, iki obati masuk angin. Lu itu apal saya sampai sekarang itu. Itu ilmu dari beliau ini. Ini ilmu dari beliau. Jadi saya ambil dari beliau itu bukan cuma taklimnya toh, dari akhlak, tingkah laku, bagaimana menghadapi si fulan, sampai urusan seprit dikei uyah. Ya, itu saya ambil dari beliau juga. Malam beliau seperti biasa, Senin masuk, nuwun sewu, nuwun sewu. Ini ketawaduan guru kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur,
fi atamis siha wal afiyah. Kali umi kula ditangleti. Waktu datang, Mi, kula tak istirahat. Oh nggih Ustaz, sampun dahar napa dereng? Dereng Mi, kula mboten masak Ustaz. Kali sekul kali bakso nggih, napa mawon Mi? Sekul bakso nggih monggo. Nggih, sudah ini guru kita. Ya. Jangan melihat yang sering kita dengar, ojo ndelok aku saiki. Ya, biyen penuh perjuangan, penuh pengorbanan dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal sekarang kita doakan beliau panjang umur dan sehat walafiat. Kemudian malam itu saya bilang kepada beliau, tadi pagi saya ketemu dengan seorang Habib, wali min auliyaillah. Namanya Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Rumahnya Jalan Cikampek. Ya, kata beliau, kok ru kon lek wali? Nggih, insyaallah wali. Ngene ae, meneh disambangi. Selasa pagi kita berangkat ke Pujon seperti biasa, bakda salat subuh, ayo disambangi. Lek pancen dhewek iku wali, njaluk donga supaya pondoke segera dapat izin untuk dibuka oleh Abuya Maliki. Ya, saya bilang, dia kan lek pancen beliaunya wali, kita minta doa supaya pondok segera diizinkan untuk dibuka oleh Abuya Maliki. Sebab lama sudah 2 tahun kira-kira belum dapat izin. Karena beliau dawuh seperti itu, saya jawab, ngeten mawon. Lek pancen beliau nyah wali, gak usah digoleki ketemu. Ini tes-tesan wali iki ya. Abi Ihya ngetes wali, saya juga ngetes wali, podo tes-tesan iki ya. Lek pancen beliau wali, gak usah digoleki ketemu. Beliau besok kepingin sowan, ayo digoleki. Saya bilang, lek pancen wali, aku njaluk donga pondok segera dibuka. Saya jawab, lek pancen wali, gak usah digoleki ketemu. Ya, ini tes-tesan wali enggak. Sebab sing oleh ngetes wali kudu padha wali nih, Pak. Sing kudu wali ojo melok-melok ya. Rungokno tok ae sing kudu wali ya. Lek sing wali boleh ya. Berangkat kami habis sholat subuh seperti biasa. Habis ngopi berangkat. Saya gonceng beliau. Lewat di dekatnya masjid Ibnu Sina. Habib Muhammad berjalan. Biasa beliau itu kalungan tasbih jalan. Saya bilang, itu orangnya. Loh yo. Kata beliau, wali temenan berarti. Ya, wali temenan berarti. Sudah, saya salaman. Assalamualaikum Habib. Sepeda Vespa tak cengklak di depannya Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggih. Tidak mengurangi rasa naudzubillah min dzalik. Ojo sampai gak ada perasaan sombong takabur, ndak. Naudzubillah min dzalik. Itu tidak diajarkan oleh guru-guru kita. Beliau ketemu saya salaman, kemudian saya bilang kepada beliau, ya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kata Habibnya, ahlan wa sahlan kiai muda, bekhair. Alhamdulillah Habib, kula diceluk kiai muda. Ya maklum umurnya waktu niku sik 23 sian ya. 23 muda ya. Lah sakniki STW. Setengah tuwa wisan nggih. Ini Kiai Ihya dari Surabaya, muridnya Abuya Maliki. Kata Habib Muhammad, ahlan wa sahlan, Masya Allah, sahib Makkah, sahib Makkah, sahib Makkah. Naam Habib. Kata Abi Ihya, bagaimana doa Habib? Habib Muhammad bin Abdul Qadir, tangan kanannya ditempelkan di dadanya Abi Ihya. Saya nonton di sampingnya, saya lihat tangan kanannya ditaruh di dadanya Abi Ihya. Tangan kanan. Kedua astani pun Abi Ihya, kedua tangan Abi Ihya ditaruh di tangannya Habib Muhammad. Ya, dua-duanya nempel. Habib Muhammad doa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Halas amsi, silakan jalan. Jalan. Tidak lama beliau dapat telepon dari Abuya Maliki, bukaan pondoke. Nah, tes-tesan wali ya. Ini beliau tadi insya Allah podo wali ini berarti ya. Masya Allah. Nah ini kira-kira
kami bersama beliau khidmah itu 40 tahun yang lalu, berjalan 40 tahun lalu dan sampai sekarang. Makanya tadi beliaunya ketika menyampaikan proses pengurusan surat menyurat berdirinya Ma'had Ali itu paling cepat. Ya, paling cepat. Beliau mengatakan ini adalah karena berkat doanya Abi Ikhya yang pakai jalur, betul? Tapi Abi Ikhya noleh kepada saya, gak, iki barokah ya Abu Ya Maliki kabeh. Ya, beliau noleh kepada saya baru ini, gak, iki barokah ya Abu Ya Maliki. Berapa tahun yang lalu sebelum kami masih belum buka pondok putri dan masih buka pondok, beliau datang ke rumah kami, kemudian gerimis-gerimis saya payungi. Gerimis-gerimis saya payungi. Beliau sambil meneteskan air matanya, kemudian mengatakan, kon nambi aku iki podo. Wong sing alim akeh. Wong sing luwe alim teko awake dhewe akeh. Tapi wong sing oleh barokah ora akeh. Kon nambi aku iki ashabul barokah. Walaupun tidak ashabul ilim tapi ashabul barokah. Mudah-mudahan terus beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kau nabi aku ini ashabul barokah. Ya. Kalau orang alim lebih alim dari kita banyak sekali. Tapi ashabul barokah tidak banyak. Karena beliau dapat barokah yang pernah saya dengar santri-santri, monggo dicatat dawuhnya Abi Ikhya. Dulu waktu nganjurkan kita khidmah itu, beliau sering mengatakan laisal ilmu bikasrotihi innamal ilmu bibarokatihi. Ilmu itu bukan karena banyaknya, tapi ilmu itu karena barokahnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menerangkan bagaimana ilmu itu supaya barokah. Hendaklah seorang santri jangan bosan-bosan untuk khidmah kepada ilmu dan kepada ahlul ilim, kepada guru. Puluhan tahun beliau khidmah kepada Abuya Sayyidil Walid Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatu waridwan. Kemudian kami juga khidmah kepada beliau dan kepada semua guru-guru. Maka ketika 2 tahun yang lalu kira-kira Al-Fakir diundang untuk ikut ngisi acara muktamar dekat di perguruan tinggi Jamiah Asy-Syafi'iyah Mukalla Hadramaut, Yaman, tentang kajian kitab Mafahim Yajib Antusohah. Maka kemudian sebelum kami berangkat, kami sodorkan kepada beliau, kula diundang Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah untuk ikut bergabung ngisi kajian kitab Mafahim di Muktamar Jamiah Asy-Syafi'iyah di Hadramaut, di Mukalla, Yaman. Maka kemudian saya wocon singkati mbok sampekno, saya baca. Ya, satu risalah saya baca. Ya wis, cuman tambah ono kata beliau. Antum tambahi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tambah ono Al-Hasani. Ya, ini koreksi beliau. Kami berangkat ke Mukalla. Abu Ya Sayyid Ahmad dengar dari As-Sayyid Abdillah bin Hud As-Segaf bahwa Hasan nuwun sewu tanpa mengurangi rasa takzim, ketika Abuya di Malang tanya kepada kami, San, ma makna Hasan bil Indonesia? Arti Hasan dengan Indonesia itu apa? Saya jawab, bagus Abuya. Abuya Muhammad mengatakan min dilhin samainak Hasan bagus. Mulai sekarang kamu tak kasih nama Hasan bagus katanya. Ya walaupun orangnya nggak bagus nggak apa-apa, yang penting jenengnya. Ya. Jangankan orangnya, bapak-bapak, saudara-saudara, saya dipanggil oleh Abu Ya Sayyid Ahmad tanggal 14 Rabiul Awal, persis miladnya beliau. Di mana namanya, di pos depan itu ada seorang orang hitam ya, yang bagian jaga. Man? Ami Anwar kata Amanah Syihab. Jaga di situ. Saya ditelepon oleh Abu Ya Sayyid Ahmad. HP saya bunyi. HP saya HP jadul.
Ya, bunyi. Saya diketawai. Ismak Hasan bagus, lakin jawal haqqaq mahu bagus katanya. Di hatiku, tapi gak tak omong no ya. Ngelamak celeng gitu. Awak dilokno ya, tapi gak tak omong no ya. Lek lak dosa ya. Tapi gak tak omong tak ati tok. Ya. Kata Abu Ya Said Ahmad, ya, kok iso Hasan sing diundang nang kene muktamar Jamiah Asy-Syafi'iyah Mukalla. Kok iso? Ya. Kok gak liyane? Kata Abu Ya Said Ahmad, maaf nggih. Saya dengar dari Said Abdillah, barokah temenan arek iku anjeni. Ya, barokah temenan. Saya hadir setelah dari Mukalla, Al-Fakir ziarah ke Abu Ya Said Ahmad, suruh duduk di atas. Saya bilang, "Enggak Abu Ya duduk sini." La, ijlis fil fawq. Suruh duduk di atas. Waktu itu kemudian beliau menyampaikan, Masya Allah, di antara murid-muridnya Abu Ya ada yang diundar muktamar di Mukalla. Fin Hasanah itu orangnya yang duduk di pojokan itu. Ya. Semua yang kami dapatkan adalah berkatul khidmah. Abu Ya Said Ahmad mengatakan, "Hadza Kiai Ihya, ya, hawari Abu Ya Muhammad. Kama anna Isa lahu hawari." Sebagaimana Nabi Isa punya hawari. Orang-orang dekat, orang-orang yang membantu, orang-orang yang khidmah kepada Nabi Isa. Wa Kiai Ihya adalah hawarinya Abu Ya Maliki. Wa Hasan bagus, hawarinya Kiai Ihya. Kata beliau, Abu Ya Said Ahmad. Ya. Wa hadza Ithaf, waktu itu akhirnya Ustadz Ihaf masih mondok di situ, mengatakan wa hadza Ithaf adalah yu'tabar Ibnu Isa. Kemudian beliau ketawa, "Lho lah yo, padahal Isa gak duwe anak lho yo." Ini katakannya Abu Ya Said Ahmad. Ahibbai fillah, ayyuhal ahibbah, apa yang kami dapatkan? Tadi saya tanya kepada panitia waktu kami mau ke hammam, azakumullah, bahwa kami tanya berapa yang hadir, di kisaran 4.000. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau saya dengar dawuhnya Abi Ihya, yang saya dapatkan ini adalah semuanya barokahnya Abu Ya. Tidak melepaskan dari keberkahan. Barokatus syuyuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin panjenengan pernah buka YouTube. Di Malang ada ziarah kubro. Setiap malam nisfu Sya'ban. Tahun ini itu yang ketiga. Tahun pertama kami bikin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yazuru baqi' lailatan nisfi min Sya'ban, adalah Rasulullah itu ziarah baqi' setiap malam nisfu Sya'ban. Di kitabnya Abu Ya ada madza fi Sya'ban. Maka kami punya gagasan di Malang untuk kami adakan ziarah kubro. Ziarah kubro. Subhanallah, ziarah pertama dihadiri oleh tidak kurang dari 4.000 orang. Dari Masjid Jamek waktu itu, kami ada tausiah di Jamek, nyambung ziarah kubro. Ziarah kubro yang kedua dihadiri oleh 8.000 orang. Kemarin malam nisfu Sya'ban yang hadir itu tidak kurang sesuai dengan laporan Kabag Intel Polresta Malang, Kepala Bagian Intel Polresta, dia mengatakan bahwa yang hadir tidak kurang dari 13.000. Tapi semua saya kembalikan akan ingat dawuhnya Abi Ihya. Ya, bahwa semua yang kalian dapatkan ini adalah barokatul khidmah. Karena berkahnya khidmah. Berkahnya kamu kepada guru-gurumu. Berkahnya guru-gurumu yang Allah sampaikan kepada kalian. Abi Ihya dawuh kepada saya, berapa banyak orang-orang yang maghrur bikathrotil adba'. Setan kepingin merusak seseorang banyak sekali caranya. Dengan cara ilmunya, dengan cara hartanya, dengan cara kelebihan-kelebihannya, karomahnya. Tetapi dawuhnya Abi Ihya, setan paling gampang untuk ngerusak seseorang adalah lewat cara maghrur bikathrotil atba'. Dia merasa wah ketika banyak pengikutnya. Ini mulai dirusak oleh setan.
Ketika kami mengadakan acara ziarah kubro, tidak kurang dari 13.000 yang hadir. Mohon maaf nuwun sewu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Setiap kajian kami di Masjid Agung Jamek Malang malam Senin dengan kajian kitab Mafahim Yajib Antusoha, itu yang hadir Bapak Ibu tidak kurang dari 1.500 orang tiap malam Senin. Penuh masjid, perempuan, laki-laki, perempuan, semuanya. Tiap malam Senin. Di hati saya ketika melihat jamaah yang hadir, maka kemudian di hati kami mengatakan, ya Allah, ini semua adalah berkah guru-guru kami ya Allah. Ini semua berkah guru-guru kami ya Allah. Bukan karena Hasanuddin ya Allah. Hasanuddin tidak punya apa-apa ya Allah. Ini yang tadi terakhir saya dengar keberkahan itu dari dawuhnya Abi Yahya. Iki kabeh barokai Abuya. Makanya Abi Yahya ketika saya payungi berbesmili sambil mengatakan, kon ambi aku iki ashabul barokah. Kudu ashabul ilim, le ashabul ilim kasir, le ashabul barokah ora akeh. Kemudian beliau nuwun sewu mengatakan dawuh kepada saya, konco sing ceket di ati iku loro. Ya, iku loro. Siji Muhyiddin, nomor loro kon. Muhyiddin wis mati, karek kondok kata beliau. Maka sering dulu masih belum sibuk-sibuknya, beliau itu telepon saya. Ya. Tepak sing nampani telepon santri di kantor, belum ada HP. Bisa bicara dengan Ustadz Hasan. Dari siapa? Dari Ihya Pujon kata beliau. Ya, ngapunten Ustadz. Ustadz Hasan baru masuk ke dalam, kami tidak berani ganggu katanya. Ya, pagi saya ditelepon lagi. San, nggih, saya dalam Masya Allah ya, ente kama kiai kabir katanya beliau. Saya ditelepon, ya, dimarahi sama Abi Yahya. Dalam Masya Allah, ente kama kiai kabir katanya. La, anak tolib sogir tak bilang gitu. Ya. Kenapa Bi? Kemarin tadi malam saya nelpon, tidak bisa dihubungi katanya. Oh iya, ada perlu apa? Kau ini gak kangen anak aku. Aku lu kangen nang kon. Oh nggih kangen, podo kangen nih. Terus aku nang Gobok Laka, opo kon nang Pujon? Boten, saya yang ke Pujon saya beliau. Ya ini beliaunya masih ada nggih. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Ya, kula dilokno, kon koyo kiai kabir kene. Mboten, kula walat sogir kula ngoten ngaten Nabi. Ya. Nggih, Masya Allah, ini dia. Nggih. Makanya kemudian beliau mengatakan, konco sing ceket di atiku loro. Siji Muhyiddin nomor loro kon. Saiki Muhyiddin wis mati kari kon. Ya. Duduk sama kami ngopi. Maka ketika beliau sakit, doa kami cuma satu. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Waktu itu saya hubungi Ustadz Abdul Naim. Ya, waktu itu ke rumah kami, Ustadz tolong sampai nonang Abi Yahya, boleh ndak saya nyambangi beliau sakit. Ya. Kemudian Ustadz Abdul Naim sampaikan ke Abi Yahya dan kemudian datang lagi ke rumah sambil mengatakan, le Ustadz Hasan, kapan naik ke pedu aku, monggo. Kapan naik ke pedu aku, monggo. Tapi ojo di Surabaya, saaken sibuk kadoan. Dik Pujon naik, kula dik Pujon kapan naik ke pedu aku, monggo. Ya, ini kata-katanya beliau kepada Ustadz Abdul Naim. Saya tidak tahu, ini kata-kata ini masih berlaku sampai sekarang apa enggak ini kira-kira. Kapan naik ke pedu aku, monggo kata beliau. Ya, wis gak usah semayanan wis. Kok kepingin ke pedu aku ndang nang Pujon, tapi ojo di Surabaya kadoan. Beliau orang sibuk gitu ya. Saya datang sama beliau, ya. Tamu disuruh keluar. Ini tamunya keluar dulu. Saya mau omongan sama Ustadz Hasan. Pak, kepeduk saya Abi Yahya. Ya, podo kangen nih. Kata beliau, ojo salaman dhisik, adu bau dhisik ae. Masya Allah. Nggih, makanya judul istihlal sekarang liqaul ahbab. Bagi kami bukan liqaul ahbab, tapi liqau ahabbil ahbab. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 3:30. Lanjut nggih.
Saniki amma ba'du. Mang guru ngaji sih kan sih pembukaan kan sih. Mukodimah. Ya. Berhubung sampean bilang lanjut amma ba'du. Sekarang mulai ya. Mulai sekarang nggih. Nah, pun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, liqaul ahbab adalah intisari daripada keberadaan kula kali panjenengan saya dalam rangka silatur rahim. Setiap liqaul ahbab adalah mesti silaturahim. Tapi silaturahim belum tentu liqaul ahbab. Bagi al-fakir liqa'u ahabbil ahbab mesti liqaul ahbab. Liqaul ahbab belum tentu liqa'u ahabbil ahbab. Nyambung ya? Dan ini yang dianjurkan oleh para salaf-salaf kita, utamanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang dinukil pula oleh Abu Ya Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa arda di dalam kitabnya Kashful Ghummah. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang kepingin rezekinya disuntek-suntek oleh Allah dan diberikan umur panjang. Kepingin napa boten? Sing gak jawab moga-moga umure cendek. Kepingin napa boten? Rezeki lancar, umur panjang. Enak napa boten? Rezeki lancar, umure cendek. Enak napa boten? Ndak enak. Nggih? Umur panjang, utangnya akeh. Enak napa boten? Apa maneh umure cendek, utangi tambah gak enak. Sing enak niku nggih, rezeki lancar, umur panjang. Ya, kuncinya apa? Falyasil rahimah. Maka hendaklah dia itu menyambung silatur rahim. Lebih daripada silatur rahim, liqaul ahbab wa liqahul albab. Ya. Saya punya family. Paman mertua sekaligus besan di Pasuruan sama Abi Yahya, dekat sekali beliau juga, Kiai Humaidi. Kiai Humaidi Pasuruan. Sakit, tapi beliau ahli silaturahim, Mbak. Karena beliau ahli silaturahim, adik-adiknya yang enggak sakit mati. Nggih. Beliau yang ahli silaturahim walaupun sakit tapi masih diberikan usia panjang sampai 86 tahun. Nggih. Dan ini yang dicontohkan oleh Abina Ihya. Saya ingat tidak tahu berapa tahun yang lalu kami diajak oleh beliau hujan-hujan ke Panjen. Ke Panjen. Ke rumahnya Bapak Markaban. Dari situ bersama akhina Iskandar diajak silaturahim, ayo nyambangi Ustadz Munir. Munir sing omahe ndek Nganjuk di atas gunung, beliau sudah meninggal dunia. Sudah, saking kuatnya beliau mengajari kami untuk silaturahim. Sing di dhuwur pojok ngajum gunung diajak untuk disambangi. Hujan-hujan. Ketika beliau haji, Abina Ihya haji, ya, maka beliau pulang dari haji, beliau cerita, konco-konco pujon, dulur-dulur pujon sing haji tonggo-tonggo kabeh tak sambangi mbek aku. Yo kaget, wong padha haji ini kok malah aku disambangi. Padahal beliau juga haji. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalankan silatur rahim. Umur panjang, rezeki lancar. Paman kami meninggal usianya 86 tahun. Ya, karena ahli silaturahim. Tadi saya tanya kepada panitia, Abi Yahya itu sekarang berapa usianya? 74 tahun. Kalau paman saya 86 tahun, saya doakan Abi Ihya walaupun tidak 86 tahun, muga-muga 106 tahun saja. Amin ya rabbal fi atamisi hawal afiyah. Yang jawab amin tak doano panjang umur. Sing gak muni amin hati-hati kon. Ya. Loh iya loh. Berapa bulan yang lalu saya pengajian di Pandan Landung, Mbak. Kepala desanya, Pak Lurahnya itu pinter.
Bawa Quran hadis. Kemudian saya tausiah. Sebelum tausiah saya bilang, ini Pak Lurah ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa Pak Lurah, Quran hadis rupanya santri. Saya tanya, berapa periode Pak Lurah? Sudah 2 Yai. Oh ya wis kok 3 periode, muga-muga 3 periode. Berhubung gak 3 periode, Pak Lurah tak dongakno dadi lurah sak matine. Masya Allah Pak, oleh 3 dino mati temenan. Ya, lu mustajab donga kuwi. Malam Senin setelah ngaji di Jamek, saya diminta untuk datang ke Bulu Pitu. Ada seorang yang baik, banyak bantu pondok. Waktu itu mertuanya meninggal dunia. Kemudian tahlil 7 hari kami diminta. Saya bilang yang meninggal usianya 96 tahun. Muga-muga mantune wong sing apik iki dikai umur 106 tahun. Amin kata beliau. Nggih. Sing muni amin muga-muga panjang umur. Amin. Ono kiai situ, Pak. Modele koyo Kiai Pujon sing wangu iku lho, tak critakno iku lho. Nggih. Sendakep ambek melerok, gak muni amin. Saya bilang muga-muga sing gak muni amin gak suwe mati. Oleh 7 dino mati temenan loh gitu. Subhanallah ya. Lah ini dia. Maka liqaul ahbab ini dibalik itu ada unsur silaturahim. Ya, ada unsur silaturahim. Tapi silaturahim belum tentu liqaul ahbab. Ya. Makanya Masya Allah, apalagi sekarang Pak, usia orang sekarang ini pendek-pendek, 20 tahun, darah tinggi, 21 kencing manis, 22 asam aurat, 23 kolesterol, 25 stroke. Ya, saya punya kulo nggak ada mantu ponaan, omai di Solo, soge Pak, tapi medit, soge tapi medit, Masya Allah. Umur 20 tahun kena penyakit darah tinggi, umur 23 komplikasi, 20 tahun stroke, 26 tiba di jeding mati. Kulo dongakno muga-muga sing medit-medit niki ndang mati. Amin ya robbal. Kawan jawab amin, rupanya medit rupanya sampean iki. Apalagi saya tadi dengar ada mau pembebasan tanah, pembebasan lahan. Saya dulu waktu sama Abi ya ini tok sian. Ya sekarang Masya Allah sudah luar biasa. Ini kesempatan, sampean mari muni amin loh yo. Hati-hati ojo medit, lek medit mati sampean. Amin ya Rabbal alamin. Ini ada pembebasan tanah, kesempatan emas kangge panjenengan sedaya untuk membantu. Berapa santri nanti yang akan ngaji, berapa santri yang bisa baca Quran, berapa santri yang mengajar. Pahala yang pertama adalah mereka orang-orang yang sodakotun. Makanya sodako jariah ditaruh nomor 1. Nomor 2 nopo? Ilmu yang manfaat. Nomor 3 nopo? Anak yang soleh. Untuk mencetak anak yang soleh, sangonono ilmu sing manfaat. Ilmu ini kepingin manfaat, ojo medit-medit, tunjang dengan sodako jariah. Karena sodako jariah nomor 1, maka itu yang paling berat. Saya tadi masih wudhu, ada mireng-mireng, sepoi-sepoi sedikit-sedikit. Ada pembebasan lahan. Saya tanya, lahan sing di sing pinggir mriko rupani. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi abot, Pak. Abot tiang niku lek katini sedekah sing ganggu, sing gudo, sing menghalang-halangi 70 setan. Pinten, Pak? 70 setan. Ono setan sing ngalang-alangi tokok tangane. Katine mbatek sing keliri abang, ono kupluke. Niku jerit-jerit, soalnya ono cangkeme. Aduh, gak situ. Ya. Tapi lek sing dibatek gambar pedang, enteng. Soalnya kano tutuke kata beliau. Ya, kano tutuke. Nggih. 70 setan. Ono setan sing bisiki nang kupinge, lek sedekah ojo jarine ndak masih muni setan ojo masno aku sampean ya. Ada seorang jamaah pengajian berdiri. Ditakoni karo kiai ini. Katena dijak
kajenge ngelawan 70 setan Yai. Budhalo kok nek kuat nggih Yai. Nggih, mantun ngoten medal Pak. Mendet beras sak-sak. Nawa itu ngelawan pinten wau? 70 setane 70 kate dilawan. Nawa itu ngelawan 70 setan. Setan nggih kadang dilawan. Jumlahe 70. Ngangkat beras dik ngene griyane mendet beras. Medal dugi kamar beras aman. Medal dugi griya aman. Di halaman rumah dik ngarepe omah ketemu karo bojone. Kate nandi Pak? Kate ngelawan 70 setan sodako beras. Jare sing wedok Bu, gak ngerti apa lek saiki regane beras iku larang. Dibuatek karo sing wedok, rupane ngelemuan sing wedok rupane ya. Akhirnya kalah. Terus berhasil marat-marit, balik kemana nang gini masjid. Ya apa Jong? Ya, rupane sing ditakoni niki wong maron niki rupane. Ya apa Jong? Iso ngelawan 70 setan. Alhamdulillah Yai. Kula wau niku medhet beras kajeng nglawan 70 setan. Terus kula angkat beras Yai. Medal dugi kamar aman Yai. Terus medal dugi ngriya aman Yai. Terus medal dugi ngriya ndek ngarepe omah kula papakan kali mboke setan Yai. Akhirnya gagal. Oke. Akhirnya gagal kula Yai. Lho niki lho nggih Pak nggih. Kesempatan panjenengan di belakang kita, insya Allah di belakang niki ada persiapan pembebasan tanah. Ini kesempatan emas panjenengan semua, karena itulah hakikat harta milik kita. Bukan yang kita taruh di bank, bukan yang kita taruh di lemari, bukan yang kita taruh di berangkas, tapi yang kita buat untuk pembebasan tanah. Itulah hakikat harta benda milik kita. Nggih. Lah niki monggo supaya istihlal tahun ini dengan judul Liqaul Ahbab ada berpengaruh pada diri kita semuanya. Monggo Mas yo mboten sakniki mboten napa-napa. Nggih Pak nggih. Wangsul. Soal niki wau kali panitia rupane gak dikabari. Golek dikabari sampean ngetokno 10.000. Lek mben lak iso 10 juta, Pak. Amin ya rabbal. Terutama sing muni amin amin iku. Nggih, sehingga pembebasan tanah insyaallah segera bisa diselesaikan. Sepindah malih nggih, sepindah malih bahwa kunci daripada usia panjang rezeki disuntuk-suntuk oleh Gusti Allah adalah silaturahim. Di setiap kula kali jenengan saya hadir pengajian selosoan, melihat wajah beliau, nggih, kita niatkan untuk silaturahim sekaligus khidmah kepada beliau. Habib Zain mengatakan barang siapa yang khidmah kepada ulama, kalau toh dia bukan ulama, maka anak-anaknya akan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Maimun dawuh, sopone wong sing khidmah marang ulama, lek manfaati ora iso dirasakno awake dhewe, pasti bakal dirasakno karo anak putune. Nggih. Umur panjang, rezeki lancar. 2 orang yang saya temui terakhir Pak nggih. 2 orang saya temui ketika kula menyampaikan khutbah Jumat, itu menyampaikan tentang barokah umur panjang. Saya turun, ada orang tua salaman. Gus, umur sampean piro Gus? Sekawan doso Mbah. Waktu itu Pak, sudah lama nggih. Sekawan doso Mbah. Oh, sik 40, ngono nerangno barokah umur. Jenengan pinten Mbah? Aku iki 117 Gus gitu. Masya Allah, 117. Saya pidato, beliau praktek. Oke. Yang kedua, jamaah pengajian kami Mbak. Rumahnya di Bunut Wetan. Namanya Mbah Haji Imam Ruslan. Sergep lek ngaji. Hujan-hujan ikut ngaji. Saya tanya, Mbah, dahar Mbah nggih monggo. Iku lek ngaji Pak. Mbah Lan ini Pak. Saya tanya, pinten umure Mbah? 121 Yai. Umur 121 iku Pak. Lek ngaji gak tahu senden. Sing senden gak usah maju, cerita.
Iki cerita iki. Sing senden gak usah maju. Umur 100 selikur. Lek ngaji gak tahu senden. Ya, Masya Allah. Kulo takoni, Mbah. Dahar Mbah nggih. Nggih Yai. Pecel Mbah, mboten Yai pedes. Kopi Mbah, mboten Yai. Teh Mbah, mboten manis toya petak mawon. Mbah lan sanjang. Umur 1 selikur, Pak. Kulo umur swidak 5 Yai. Prei kopi, prei rokok, prei legi, prei pedes. Umur pinten Mbah? Swidak 5 Yai. Kulo jawab Pak. Wong saiki Mbah umur swidak 5 prei kabeh Mbah. Napa kok prei kabeh? Wassalam. Ya. Kuncine napa Mbah? Kok iso sampai umur 1 selikur Mbah? Kulo niku Yai. Lek jam 2 bengi kengken tangi kali Yai Hamid. Terus mantun tangi kulo siram Yai. Terus kulo berangkat ke masjid Yai. Ten masjid kulo sholat tahajud, sholat subuh, zikir, engken lek empun wayahe duha kulo sholat duha wangsul. Bendinten Mbah, bendinten Yai. Rencang sampean sak pantaran napa tasik wonten sing gesang? Oh pejah sedaya Yai. Kulo jawab Pak, pantes Mbah. Lho napa kok pantes? Lah sampean lak jam 2 lak budal nang masjid ta Mbah. Terus Yai, malaikat Israil golek di omahe gak ketemu Mbah. Mbah lan wis budal. Nggih, sing gak budal-budal iki ditelpok karo malaikat Israil. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma baqiya min ladzatid dunya illa salasah. Tidak ada yang tersisa dari nikmatnya hidup di dunia kecuali hanya 3. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir, yang pertama sholatul jamaah. Dan ini didikan Abi Ihya kepada kami sejak kami masih usia belasan tahun. Yang kedua qiyamul lail. Beliau mengatakan kon meni-meni lek duwe pondok wajib no santri ini qiyamul lail, dan itu sudah kami lakukan. Nggih. Yang ketiga liqaul ahbab. Ini liqaul ahbab. Wallahi demi Allah laula salatul jamaah, kalau bukan karena salat jamaah dan qiyamul lail, kalau bukan karena qiyamul lail, wa liqaul ahbab, dan kalau bukan karena liqaul ahbab, tadi cara Jawa ini apa? Saya tidak paham soalnya. Setengah Madura Pak. Ya, cara Jawa kinasih nopo niku wae kula gak paham. Kalau bukan karena salat jamaah, kalau bukan karena qiyamul lail, kalau bukan karena liqaul ahbab, ma ahbabtul baqa fid dunya. Aku tidak ingin berlama-lamaan hidup di dunia. Tolong diralat, saya khaddamnya Abi Ihya. Nggih. Ojo ditulis, ojo disebut rencang raketipun. Kegeden, engko keplukku gak sedeng engko malian. Ya. Saya khaddamnya Abi Ihya sejak dulu dan sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Sebagaimana kita kumpul di dunia, liqaul ahbab sore hari ini, mudah-mudahan kita akan terus berkumpul ila yaumil qiyamah. Kalau ada di antara kita yang jelas Abuya Sayyid Al-Arif Billah Al-Habibul Allamah Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhi anhu arda viral. Ya, kemarin kami juga disuruh ngisi di Malaysia. Abuya Sayyid Ahmad manggil saya untuk hadir hallnya Abuya di Malaysia. Saya sampaikan kalau Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki bagi-bagi kartu syafaat untuk santrinya, untuk yang pernah ngaji beliau, kepada beliau, supaya nanti selama di akhirat kita tunggu kartu syafaat itu melalui Abina Ihya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dapat barokah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan umur kita dibarokahi oleh Allah, utamanya umur daripada usia daripada guru mulia kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur, istiqomah, terus akan mendidik kita semuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pembebasan tanah mudah-mudahan segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan Ma'had Ali insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau, diharapkan oleh Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhi anhu arda. Dan akhirnya hajat-hajat kita semuanya, terutama hajat guru mulia kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah yang akan membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Husnul khatimah puncaknya di akhirat kita semua akan berkumpul bersama guru-guru kita, bersama Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, guru kita Kiai Ihya Ulumuddin, dan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.